siapa sih yang nggak suka alpukat? Kayaknya buah ini lagi naik daun banget ya. Dari mulai buat teman makan roti, sampai jadi guacamole yang enak. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, di balik semua itu, ada satu masalah besar yang tersembunyi di kebun-kebun alpukat. Semacam inefisiensi alami yang bikin petani pusing 7 keliling, dan ujung-ujungnya bisa ngaruh ke harga alpukat yang kita beli. Yuk kita bongkar rahasianya. Nah, coba lihat angka ini, 0,1%. Kelihatannya kecil banget ya. Angka inilah persentase bunga di pohon alpukat yang pada akhirnya berhasil jadi buah. Coba bayangin, dari ratusan ribu bahkan jutaan bunga yang mekar cantik, cuma segelintir doang yang bisa kita panen. Ini benar-benar pemborosan energi yang luar biasa buat si pohon. Dan tentunya jadi tantangan raksasa buat para petani. Ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa pohon yang kelihatannya subur banget, penuh bunga, tapi pas panen hasilnya kok sedikit? Ada apa sebenarnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba mecahin teka-teki biologis yang satu ini. Anggap saja kita lagi jadi detektif pertanian. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita dalami dulu masalah besar si alpukat. Terus, kita kenalan sama biang keladinya, si hormon misterius. Habis itu, kita lihat gimana para ilmuwan mencoba jadi pahlawan buat memblokir sinyal buruknya. Kita juga akan bedah 2 eksperimen penting, lihat hasilnya kayak gimana, dan terakhir, kita coba renungkan bareng-bareng. Apa artinya semua ini buat masa depan alpukat? Oke, kita mulai dari masalahnya dulu ya. Jadi, satu pohon alpukat dewasa itu bisa menghasilkan jutaan bunga dalam satu musim. Jutaan! Tapi pohon ini tuh secara alami boros banget. Sebagian besar bunganya itu bakal gugur gitu aja. Artinya, potensi panen yang harusnya melimpah ruah hilang entah kemana. Coba bayangin jadi petaninya, yang setiap buah itu berarti banget buat penghidupan mereka. Nah, usut punya usut, ternyata ada proses alami yang justru aktif melawan si pohon alpukat ini dari dalam. Ini bukan karena hama atau penyakit dari luar loh, tapi ada semacam penyabot internal. Sinyal kimia yang diproduksi oleh pohon itu sendiri yang jadi biang keroknya. Kenalin, namanya etilen. Dia ini hormon alami tanaman yang fungsinya gampangnya kayak ngasih sinyal hancurkan diri. Serem ya? Jadi, etilen inilah yang bisikin ke bunga-bunga buat udah waktunya kamu menua dan gugur. Dan juga ngasih perintah ke buah-buahan yang masih kecil banget buat lepasin diri kamu dari ranting. Dialah dalang dibalik semua drama kerontokan masal ini. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Seolah-olah si etilen belum cukup bikin pusing, bunga alpukat sendiri punya sistem yang super unik. Ada 2 tipe, A dan B. Mereka ini kayak punya jadwal buka yang beda. Satunya buka sebagai betina di pagi hari, satunya lagi di siang hari. Ini tuh semacam tarian biologis yang rumit, biar mereka bisa saling menyerbuki dengan pohon lain. Tapi ya gitu, kalau timingnya nggak pas atau cuaca nggak mendukung, banyak bunga yang gagal diserbuki. Nah, bunga yang jomblo inilah yang jadi sasaran empuk sinyal gugur dari etilen. Makin rumit kan? Oke, kalau etilen itu penjahatnya, berarti kita butuh pahlawan kan? Pertanyaannya, bisa nggak sih kita menemukan cara buat membungkam sinyalnya? Nah, disinilah para ilmuwan datang membawa seorang pahlawan potensial dalam cerita kita. Sebuah molekul yang dirancang khusus buat melawan perintah si etilen. Dan inilah dia pahlawan kita, 1-MCP. Gampangnya gini deh, bayangin sel-sel di pohon itu punya telinga kecil yang namanya reseptor. Telinga ini tugasnya khusus buat dengerin perintah dari etilen. Nah, 1-MCP ini bekerja persis kayak penyumbat telinga super canggih. Dia nempel di reseptor itu, jadi si sel nggak bisa lagi denger perintah etilen buat gugur. Simple, tapi jenius banget kan? Oke, kita udah punya pahlawannya nih, si 1-MCP. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kapan waktu terbaik buat pahlawan ini beraksi? Karena dalam pertanian, timing itu segalanya. Jadi para peneliti merancang 2 eksperimen buat mencari tahu kapan sih momen paling pas buat turun tangan dan menyelamatkan para calon alpukat ini. Jadi, inilah pertarungannya. Ada 2 strategi yang diadu. Tim pertama, nyemprotin 1-MCP pas pohonnya lagi berbunga lebat-lebatnya. Tujuannya buat mencegah kerontokan dari awal. Tim kedua, lebih sabar. Mereka nunggu sampai buah-buah kecil muncul, baru deh disemprot. Tujuannya buat menyelamatkan yang udah ada. Nah, kira-kira mana yang lebih manjur? Mencegah di awal atau menyelamatkan di tengah jalan? Dan sekarang, momen yang kita tunggu-tunggu. Setelah bertahun-tahun, para peneliti melakukan uji coba di kebun alpukat khas dan game, datanya akhirnya keluar. Ayo kita lihat apa sih yang mereka temukan. Wow, lihat ini deh, strategi nyemprot pas lagi berbunga ternyata sukses besar. Lihat deh grafiknya, batang yang di kiri, yang dikasih 1-MCP, itu jumlah bakal buahnya bisa sampai 2 kali lipat dibandingin pohon yang gak diapa-apain. Peningkatannya itu antara 50-100%.
Ini bukti pertama yang kuat banget kalau ngeblokir etilen di tahap awal itu benar-benar manjur. Tapi pertanyaan pentingnya, oke, bakal buahnya emang lebih banyak. Tapi apa itu bertahan sampai waktu panen? Dan jawabannya, iya. Dan hasilnya gila-gilaan. Peningkatan di awal tadi itu langsung kelihatan hasilnya pas panen. Buat alpukat khas, panennya naik sampai 50%. Dan buat alpukat gem, peningkatannya bahkan sampai 100%. Panennya jadi 2 kali lipat. Ini benar-benar bisa mengubah nasib loh. Tapi tunggu dulu. Ada satu detail lagi yang bikin ini makin keren. Biasanya nih, kalau pohon buahnya jadi lebih banyak, ukuran per buahnya jadi lebih kecil kan? Karena energinya kebagi-bagi. Tapi coba lihat ini, itu nggak terjadi. Ajaibnya, meskipun jumlah buahnya jauh lebih banyak, berat rata-rata per alpukatnya tetap sama. Jadi kita bukan cuma dapat lebih banyak alpukat, tapi lebih banyak alpukat dengan kualitas super. Terus, gimana nasib strategi kedua tadi? Yang nyemprot pas buahnya udah jadi? Ya, hasilnya ternyata nggak sespektakuler itu. Ada sih peningkatan sedikit, tapi nggak ada apa-apanya dibanding sama strategi pertama. Ini ngasih kita pelajaran penting banget. Jendela kesempatan buat menyelamatkan buah itu ada di fase bunga. Kalau momen itu udah lewat, kayaknya udah agak terlambat. Jadi, setelah lihat semua data yang keren ini, apa sih artinya buat kita semua? Baik buat para petani, maupun buat kita para penggemar alpukat. Jelas, penemuan ini bisa jadi sebuah game changer. Intinya tuh sebenarnya sederhana. Kunci buat memaksimalkan hasil panen alpukat itu bukan dengan maksa pohonnya kerja lebih keras, tapi dengan menyingkirkan satu penghalang alaminya. Cukup dengan mematikan sinyal gugur dari si etilen di waktu yang paling tepat, kita bisa membiarkan lebih banyak bunga untuk tumbuh jadi buah yang enak dan siap kita nikmati. Penemuan ini jelas bikin kita mikir lebih jauh lagi kan? Kalau sebuah intervensi yang relatif simple dan tepat waktu bisa melipat gandakan hasil panen satu jenis buah, coba bayangkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk tanaman pangan lainnya? Ini seolah membuka pintu ke masa depan di mana kita bisa bekerja sama dengan alam secara lebih cerdas untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Jadi apa selanjutnya? Wah, itu pertanyaan yang sangat menarik buat kita semua.